Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilianti Garsita, NIM C2088209016, Prodi Sanitasi. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Islam Muhammadiyahan tentang macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Yang pertama, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengganggu. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Rabbku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Dia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikir dan hati serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Yang ketiga, karena Allah lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan yang lainnya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menaati segala perintahnya, beribadah, berzikir, berdoa, tawakal, tawadu untuk Allah, dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, macam-macam akhlak terhadap Rasulullah. Yang pertama, menghidupkan sunnah, taat dan bersolawat. Yang kedua, akhlak individual dan sosial. Secara individual, manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun bukan berarti kewajiban itu lebih penting daripada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya untuk keselamatannya. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani, berakhlak terhadap jiwa, dan berakhlak terhadap akal. Berikutnya, terhadap sosial. Berbuat baik kepada tetangga, bersabar menghadapi gangguan dari tetangga, dan menjaga dan memelihara hak tetangga serta tidak mengganggu tetangga. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, penanaman pohon dan penghijauan. Yang kedua, menghidupkan lahan mati. Yang ketiga, tidak mencemari air. Yang keempat, menjaga keseimbangan alam. Dan yang terakhir, akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara merupakan salah satu wadah tempat berlindung para bangsa yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengikat baik tertulis maupun secara lisan. Disitulah kita menumpukan kemerdekaan kita, kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan yang tak mengenal darah juangnya. Maka patutlah para pemuda meneruskan perjuangan mereka yang telah rela memberikan darahnya untuk tanah air ini, untuk kebahagiaan kita menghuni tanah air ini. Para prinsip negara ini diisi oleh 2
kategori. Yang pertama, pemimpin. Yang kedua, warga. Keduanya harus tahu bagaimana ia bersikap dan berakhlak. Akhlak terhadap negara terbagi menjadi dua, yaitu akhlak para pejabat dan akhlak warga negara. Selanjutnya, di samping itu ada kewajiban lain yang terkait dengan akhlak terhadap negara, bahwa setiap warga negara bisa menggunakan dan menuntut haknya. Hak tersebut yang pertama, hak dalam politik dan hak asasi. Jadi kesimpulannya, setiap pemimpin ataupun warga negara berhak untuk menjaga kemaslahatan negaranya dengan memegang dan mencerminkan akhlak-akhlak yang menjadi jalan menuju keberhasilan serta hiasan dan fondasi membangun kebahagiaan bernegara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dikarenakan lagi kurang enak badan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.